Shalom teman-teman, kembali bersama saya Nathan. Kali ini saya akan membahas satu renungan yang mungkin jarang sekali teman-teman dengar. Yaitu saya ambil judul renungan itu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Nah, mari kita bahasnya. Oke, mari kita baca di Lukas 10 ayat 13 sampai 16. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi saudara, mengapa saya ambil renungan ini? Karena saya merasa penting bahwa Tuhan Yesus ketika di bumi, dia mengecam beberapa kota yang tidak mau percaya sama Yesus dan tidak mau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Padahal kota-kota ini adalah kota-kota yang ada di Israel sendiri, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Namun mereka tidak percaya sama Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah anak Allah, dia adalah Mesias yang dinantikan. Tapi justru orang-orangnya sendiri atau orang-orang Israel sendiri kebanyakan tidak percaya, terutama kota-kota yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Nah, Tuhan mengecam bahwa kota-kota lain yaitu Tirus dan Sidon, atau kota-kota orang-orang yang bukan orang Israel sendiri, mereka akhirnya bertobat. Mereka mengasihi Tuhan. Tirus dan Sidon, mereka punya tanggungan pada hari penghakiman, mereka lebih ringan daripada Betsaida, Korazim, dan Kapernaum. Nah, disitulah kita harus belajar bahwa Tuhan menegur bangsa-bangsa. Tapi banyak bangsa-bangsa yang bukan orang Israel sendiri, atau bangsa yang ia kasihi, yang ia pilih, justru yang kembali mencari Tuhan. Mereka lah yang bertobat. Seperti itu, ditegur Tuhan mereka bertobat. Namun Israel sendiri, bangsa yang dipilih, namun mereka malah memilih untuk menjauh dari Tuhan. Seperti itu. Contohnya yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Nah, disitulah yang saya ingin bahas, bahwa Tuhan mengecam orang-orang yang sebenarnya yang Yesus datang, terutama Yesus datang sebenarnya untuk umat Israel, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Namun orang-orang yang ia kasihi menolaknya, atau umat Israel menolaknya. Begitu. Jadi terutama yaitu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan imam-imam agama banyak yang menolak Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias atau juru selamat atau raja yang akan datang itu. Mereka menolak. Nah, mereka menolak karena apa? Mereka berpikir bahwa Yesus itu datang ke dunia dalam atribut kerajaan, yaitu dia membawa kekayaan yang dari sorga turun ke bumi, yaitu dengan para malaikatnya turun. Mereka berharap seperti itu, Mesias datang dengan berbagai harta kekayaan yang duniawi. Mereka pikir seperti itu. Namun Yesus datang sebagai hamba, datang sebagai pelayan, lahir dari di palungan, di kandang ternak, yaitu. Jadi mereka tidak percaya begitu. Mereka berharap Mesias itu adalah yang membawa kerajaannya dari surga, yaitu bala tentaranya untuk membebaskan mereka dari perbudakan oleh orang Romawi, oleh bangsa-bangsa lain yang mereka diperbudak. Mereka berharap seperti itu. Tapi justru Yesus datang sebagai juru selamat bagi mereka, yaitu untuk membebaskan mereka dari dosa sebenarnya. Jadi justru Yesus datang bukan untuk membawa kekayaan dunia, untuk membuat bangsa Israel ini bebas dari perbudakan oleh intimidasi oleh bangsa-bangsa lain. Tapi Yesus datang membawa kebenaran, membawa damai sejahtera, itu pembebasan manusia dari dosa, kebebasan manusia dari belenggu dosa. Itulah Tuhan Yesus datang. Nah, itulah pemikiran orang-orang Israel yang salah terhadap Mesias yang mereka janjikan. Namun setelah Yesus datang sebagai Mesias, yaitu dia datang sebagai hamba, datang melayani orang-orang yang ia kasihi dengan berbagai mujizat dia lakukan. Dia adalah orang yang adalah hamba,
Mereka berharap dia datang sebagai raja yang agung dengan berbagai atribut kerajaan. Namun mereka kecewa dengan Mesias yang mereka harapkan. Namun ketika Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga, baru mereka mengakui bahwa dia adalah raja. Dan masih banyak yang tidak mau percaya sama Yesus seperti itu. Dan Yesus nanti akan datang kembali kedua kali, membawa kerajaannya bersama para malaikatnya, akan turun kembali ke dunia ini untuk membawa orang-orang yang mengasihi dia kembali ke surga. Nah, itulah yang mungkin saya awali dengan itu, bahwa Tuhan Yesus datang ingin menyelamatkan umatnya Israel. Nah, ingin menyelamatkan umat Israel. Namun orang-orang yang ia kasihi atau umat Israel bahkan banyak yang menolak dia dan tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, disitulah Tuhan Yesus mengecam terutama Korazim, Kapernaum, dan Betsaida. Nah, itulah pentingnya bahwa kita bangsa Indonesia adalah orang yang sangat beruntung, bahwa Tuhan mengasihi bangsa-bangsa. Semua bangsa Tuhan mengasihi. Ketika umat Israel menolak Mesias, mereka menyalibkan Yesus, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Tapi ketika Yesus, bahkan Tuhan Yesus mati pun di kayu salib, dan mereka justru tidak percaya. Masih banyak yang tidak percaya dia Mesias. Seperti itu. Jadi kita lah orang-orang yang beruntung ini, yang bukan umat Israel asli secara lahir dia, namun kita percaya dan Tuhan Yesus membuka buat semua bangsa memperoleh keselamatan yang kekal. Ya, kita semua adalah hal yang sangat beruntung, luar biasa. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita begitu. Jadi bukan sebenarnya, saya sudah sering berkata bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya mengasihi umat Israel, tapi mengasihi semua bangsa. Seperti itu. Umat Israel itu hanya sebagai contoh teladan buat semua bangsa agar mereka mencari Tuhan yang esa, Tuhan yang kekal, Tuhan yang abadi, Tuhan yang alam, Tuhan yang berkuasa, yaitu Allah semesta alam. Seperti itu, yang menciptakan langit dan bumi. Seperti itu. Namun umat Israel bahkan menjauh dari Tuhan, menolak Tuhan, melakukan berbagai macam dosa, tidak taat pada hukum-hukum Taurat. Bagi mereka banyak sekali dosa-dosa mereka seperti itu, sehingga Tuhan Yesus membuka jalan atau menerima semua orang yang mau percaya dia. Jadi semua orang, mau bangsa manapun, mau orang manapun dari berbagai daerah, siapapun yang percaya Yesus berhak memiliki kerajaan surga. Tidak hanya percaya teman-teman, namun melakukan kehendaknya. Ya, hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, hidup dalam tuntunan Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan setiap hari, hidup dalam kebenaran, kekudusan setiap hari, seperti itu. Nah, di ayat 13 tadi berkata bahwa Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus, Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau kabar, apakah engkau dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Jadi luar biasa. Tuhan mengecam, karena di Kapernaum itu Tuhan Yesus selalu mengadakan banyak mujizat teman-teman. Banyak kali pengajaran yang dilakukan, dia beritakan di Kapernaum, Betsaida, mujizat dilakukan. Namun banyak sekali yang tidak percaya Yesus. Jadi itulah. Jadi kita juga harus belajar bahwa ketika Tuhan Yesus sudah menegur kita berkali-kali untuk kita bertobat, untuk kita hidup benar. Kalau kita tidak mau respon dia, kalau kita tidak mau hidup untuk dia, untuk hidup benar, hidup kudus, kita akan dibuang seperti Kapernaum. Kita akan ditunggang balikan. Kita lihat saja banyak sekali bencana di berbagai daerah. Itu bukan sengaja Tuhan mengadakan bencana itu, tapi untuk menegur orang-orang supaya mereka bertobat. Jadi kalau bencana terjadi mana-mana, itu tandanya Tuhan menegur kita. Jadi jangan berharap, jangan menyangka bahwa Tuhan itu membenci kita. Tuhan tidak membenci kita, tapi Tuhan menegur kita supaya kita bertobat, karena iblis sangat jahat teman-teman. Kalau kita membuka celah untuk iblis,
Dia akan pakai kita dan kita akan binasa. Makanya kita harus berjuang, cari Tuhan, hidup berbuat buat Tuhan, hidup sungguh-sungguh buat Tuhan, supaya kita terjaga terus hidup kita sampai kesudahan, sampai akhir hidup kita, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita dapat setia. Ayat yang ke-16, barang siapa mendengar kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Nah, contohnya misalnya ada hamba Tuhan atau saya mungkin atau orang-orang lain menegur kita untuk cari Tuhan. Ayo cari Tuhan sungguh-sungguh, cari hadiratnya, cari urapannya, hadiratnya setiap hari. Kalau teman-teman menolak orang-orang yang menegur teman-teman, atau mungkin orang-orang yang selalu mendorong teman-teman untuk mencari Tuhan, teman-teman menolaknya, teman-teman tidak mau percaya, maksudnya tidak mau mencari Tuhan sungguh-sungguh, artinya teman-teman menolak Tuhan. Sama saja teman menolak dia, menolak Tuhan, seperti itu. Nah, kita ulang lagi, baca lagi di Matius 11 ya. Baca ulang lagi di sini. Sama ya. Sama kayak tadi ya. Lanjut ya teman-teman. Baca Markus 8 ayat 22 26. Nah, ini satu hal peristiwa yang Tuhan lakukan, yaitu mujizat yang Tuhan lakukan di Betsaida. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Siap melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu yang dengan jelas. Setelah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Nah, di sini saya merenungkan renungan ini atau pembacaan ini yang di Markus 8 ini. Nah, ada orang yang buta memohon kepada Yesus untuk Yesus menyembuhkan dia dari buta. Namun Tuhan Yesus meludahi matanya dengan mata orang itu. Namun orang itu belum melihat dengan jelas. Pertama kali Tuhan Yesus meludahi, dia belum melihat dengan jelas, masih dia melihat pohon-pohon teman-teman. Jadi dia lihat pohon-pohon, masih lihat pohon-pohon. Kemudian Tuhan Yesus menjamah lagi. Sebenarnya yang Tuhan Yesus lakukan itu tergantung respon iman orang-orang itu. Jadi seberapa percaya kita kepada Yesus itu menentukan mujizat yang kita terima. Seperti itu. Ini bagi orang-orang yang baru percaya ya, baru orang-orang yang di sana ya. Jadi seberapa besar kita percaya Yesus itu menentukan seberapa mujizat atau pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup seseorang. Nah, saya yakin kenapa orang ini dia tidak langsung sembuh ketika Tuhan Yesus meludahi matanya, bukan karena Yesus tidak punya kuasa yang besar untuk menyembuhkan dia langsung instan, tapi Tuhan Yesus melihat imannya, apakah dia masih ragu-ragu. Dan saya mengambil sedikit kesimpulan, kemungkinan saya keliru atau ya teman-teman bolehlah menambahkan. Saya melihat bahwa di sini dia punya imannya masih ragu-ragu, sehingga kesembuhan itu tidak langsung terjadi total. Sehingga ketika Tuhan Yesus meludahi matanya, dia hanya melihat pohon-pohon. Nah, ketika kedua kali baru Tuhan Yesus menjamah lagi matanya dan dia melihat. Artinya saya yakin bahwa orang buta ini yang tinggal di Betsaida, dia terpengaruh oleh suasana orang-orang di sana, terutama ahli Taurat atau orang-orang Yahudi di sana yang mempengaruhi mereka supaya mereka tidak percaya Yesus yang adalah Mesias itu. Jadi mereka belum begitu yakin bahwa orang-orang Betsaida itu belum begitu yakin bahwa Yesus itu adalah Mesias, sehingga ketika orang buta ini meminta kesembuhan sama Tuhan Yesus, dia mungkin masih memiliki keraguan sama Tuhan Yesus
yang adalah Mesias itu dia mungkin berpikir bahwa belum tentu, jangan-jangan ini Yesus ini bukan Mesias. Dia masih ragu-ragu seperti itu, karena mereka tahu bahwa Yesus ini adalah anaknya Maria dan Yusuf. Mereka berpikir Yesus itu dari dunia ini, ternyata Yesus itu datang dari sorga seperti itu. Jadi mereka masih ragu dengan Yesus adalah Mesias itu, sehingga orang buta ini tidak mengalami kesembuhan yang total langsung terjadi, memang total, tapi di 2 kali Tuhan Yesus lakukan. Bukan karena Tuhan Yesus tidak punya kuasa untuk menyembuhkan dia langsung, tapi Tuhan Yesus melihat dari iman. Jadi iman kita lah yang menyelamatkan kita seperti itu. Nah itu makanya saya selalu sering berkata kepada teman-teman bahwa pastikan hati teman-teman percaya sama Yesus sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak boleh ragu sedikit pun. Maupun apapun badai sebesar apapun, mau gelombang sebesar apapun dalam hidup kita, jangan pernah menukarkan Yesus apapun masalah seperti itu. Mungkin Tuhan Yesus sudah pernah melakukan banyak mujizat dalam hidup kita semenjak kita lahir. Banyak sekali Tuhan Yesus tolong. Ketika kita sakit, Tuhan Yesus kita doa sembuh. Nah, ketika kita sakit lagi, Tuhan Yesus sembuhkan. Ketika kita sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Namun Tuhan Yesus sudah menolong kita berkali-kali dengan menyembuhkan kita. Namun terkadang karena kita terlalu merasa keseringan ditolong Tuhan, makanya kita tidak lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak salah, Tuhan menolong kita supaya kita tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Namun terkadang doa kita tidak langsung dijawab Tuhan, karena Tuhan tahu kita menjadi anak-anak yang manja. Sedikit sakit doa. Artinya bukan Tuhan tidak mau menjawab doa kita, tapi Tuhan dengan sakit itu mungkin Tuhan tahu bahwa kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, atau kita dilatih untuk lebih percaya sama Yesus lagi seperti itu. Jadi latihlah untuk percaya sama Yesus setiap hari. Latihlah apa yang kurang sih di dalam hati saya selama ini, apa yang mengganjal di hati saya sehingga saya masih ragu dengan Tuhan Yesus. Saya masih ragu dengan janjinya, saya masih ragu dengan kasihnya begitu. Jadi cari Yesus setiap hari, sungguh-sungguh teman-teman. Cari hadiratnya, cari urapannya setiap hari, minta Roh Kudus menjamah teman, sehingga teman-teman bisa tetap semangat dan on fire sama Tuhan setiap hari. Karena kita harus menjaga api itu teman-teman, kita harus menjaga urapan itu teman-teman, supaya dia tetap setia sampai akhir zaman teman-teman. Bagaimana kita bisa menjaga hidup kita kalau bukan kita setiap hari sungguh-sungguh dengan itu? Artinya kita setiap hari membaca firman Tuhan, kita setiap hari berdoa, kita setiap hari memuji Tuhan. Jadikan itulah kebiasaan bagi kita setiap hari. Jangan kendor, jangan malas, lawan itu keinginan daging. Mungkin hari ini teman-teman punya doa, punya harapan belum tercapai. Dan percayalah janji Tuhan pada kita bahwa Dia menyediakan tempat kita di surga yang abadi. Seperti itu. Jadi kita bersama Dia, kekalahan kita tidak akan mengalami lagi suatu penderitaan. Di bumi memang kita menderita karena apa? Dunia ini memang sangat sangat keras teman-teman. Berbagai macam masalah yang terjadi, atau iblis selalu menggunakan berbagai cara untuk kita supaya kita jauh dari Tuhan. Namun kita tetap berjuang, tetap setia. Itulah tantangan kita di bumi ini. Jadi selama di bumi kita masih di bumi ini, masalah pasti ada, tapi yang terpenting adalah kita tetap andalkan Yesus, tetap memuji Yesus. Semakin orang berkata bahwa semakin badai besar, artinya engkau semakin akan dibawa kepada level yang lebih tinggi. Iman kita semakin hari semakin tinggi. Artinya kalau kita mau memiliki posisi yang tinggi di dalam kerajaan surga, kita harus melewati berbagai badai-badai hidup. Kita harus menantang hidup kita untuk lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan lagi. Mungkin kita harus bayar harga untuk mengikuti Dia. Kita harus berkorban waktu, uang, tenaga untuk kita merenungkan firman Tuhan, untuk kita belajar firman Tuhan, atau kita untuk menolong orang lain, memberi berkat bagi orang lain dari harta kita. Seperti orang kaya itu, yang kaya dia tidak mau menjual hartanya ketika dia bilang mau mengikuti Yesus, tapi ada satu yang dia tidak bisa, yaitu hartanya terlalu banyak. Jadi
Mungkin teman-teman punya uang terlalu banyak, ayo berkati orang-orang yang susah, seperti orang-orang yang tidak punya orang tua, yaitu di panti asuhan, yang tidak memiliki orang tua. Teman-teman bisa datang ke sana, memberikan support, semangat, atau memberikan uang atau hadiah bagi orang-orang yang susah, yang ada di panti asuhan, yang tidak memiliki orang tua, atau janda-janda yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, yang hidup sendiri, yang tidak punya suami lagi, yang sudah di atas 60 tahun, yang sudah tidak mampu lagi, yang sudah pensiun, yang tidak punya pekerjaan lagi. Teman-teman bisa datang menemani orang-orang tua seperti itu, supaya mereka kuat di usia tua mereka tetap setia dengan Tuhan. Artinya pakailah harta kita untuk menolong orang lain, ya, terutama orang-orang yang tidak memiliki orang tua, ya, yatim piatu, dan juga janda-janda yang sendiri, atau yang janda-janda yang sudah tua, ya teman-teman, yang sudah lanjut usia, yang sudah 60-an tahun ke atas, yang tidak memiliki suami lagi atau hidup sendirian. Teman-teman datang menolong, memberikan bantuan, mungkin beras 1 kilo atau apalah yang teman-teman bisa, yang teman-teman kenal orang-orang tertentu itu, teman-teman datang seperti itu. Lakukanlah, karena itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti itu. Ayo, jadi di sini Tuhan Yesus bilang di ayat yang 26 tadi, Yesus berkata bahwa sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumah dan berkata, jangan masuk ke kampung. Kenapa Tuhan Yesus melarang jangan masuk? Pertama kan Tuhan Yesus ini. Nah, di ayat yang 23 berkata, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Jadi Yesus membawa orang buta ini keluar dari kampung, yaitu Betsaida. Kenapa Tuhan Yesus membawa keluar dari Betsaida? Karena Betsaida adalah kota yang menolak Yesus sebagai Mesias, salah satu kota selain Kapernaum dan Korazim dan kota-kota lain. Nah, disitulah dimana ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, kalau nggak salah, ya, mereka semua di situ banyak yang tidak percaya Yesus adalah Mesias. Makanya Tuhan Yesus menyuruh supaya Tuhan Yesus membawa dia keluar dari Betsaida supaya tidak terpengaruh imannya oleh hasutan-hasutan orang-orang di sana yang menolak, yang tidak percaya Yesus sebagai Mesias, atau sebagai juru selamat, atau sebagai Tuhan, atau sebagai penyembuh, seperti itu. Jadi Tuhan Yesus membawa orang ini keluar dari Betsaida, karena kota Betsaida ini kota yang mayoritas tidak percaya Yesus adalah Mesias, seperti itu. Sehingga Tuhan Yesus membawa keluar supaya iman orang buta ini tidak terganggu. Nah, kemudian ketika Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya, Tuhan Yesus bilang jangan masuk ke kampung. Jadi ayat 26 berkata, Tuhan Yesus bilang jangan masuk ke kampung lagi, seperti itu. Jadi ya teman-teman sudah bisa mengerti, ya, bahwa mengapa saya ambil renungan ini, karena memang penting bahwa ketika kita tinggal dalam satu wilayah yang dimana orang-orang di sana berdosa atau yang tidak percaya Tuhan, pasti akan mempengaruhi kita, sehingga kita juga menjadi orang yang murtad atau orang yang tidak mempercayai Yesus lagi. Nah, itulah arti itu. Jadi lingkungan kita sangat mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Mungkin di tempat kerja kita bertemu dengan orang-orang yang hidupnya glamor, hidupnya tidak sungguh-sungguh, suka mabak atau suka foya-foya, maka akan mempengaruhi iman kita juga. Atau orang-orang yang selalu ingin tampil fashionable di berbagai manusia supaya terlihat keren. Nah, kita menghabiskan uang kita untuk membeli, contohnya wanita, ya, menghabiskan uangnya untuk membeli make up atau orang bilang itu skincare untuk membuat terlihat cantik. Nggak masalah, saya merasa nggak masalah. Yang penting kita bisa menggunakan uang itu dengan bijak, sehingga kita bisa lebih mengutamakan uang itu digunakan untuk hal-hal yang baik dan berkenan bagi Tuhan, seperti itu. Jadi ya teman-teman, kita semua harus bijak dalam menggunakan harta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, untuk kita pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang, seperti itu. Jadi khusus yang buat wanita, jangan habiskan uangnya untuk membeli skincare atau hal-hal
yang dunia tawarkan supaya kelihatan lebih wow, supaya diperlihatkan orang, supaya diberikan applause atau like banyak, komen banyak oleh orang-orang. Ya janganlah teman-teman, kita anak Tuhan, kita harus berbeda, kita harus menjadi berkat, bukan menjadi orang-orang yang orang-orang yang bukan anak Tuhan. Kita menjadi orang dunia yang membuang harta kita untuk hal-hal yang tidak guna, tapi banyak orang yang membutuhkan uang kita. Jadi tampil apa adanya, cantik ya, kalau pakai make up ya pakai make up lah yang biasa-biasa begitu. Juga bagi yang pria, ayo pria jangan boros atau jangan pakai untuk judi atau pakai hal-hal yang main-main game. Apa teman-teman laki-laki yang suka main game, berlaut-laut menghabiskan uang untuk beli-beli hal-hal yang tidak berguna seperti game apalah seperti itu. Jadi ya harus prioritaskan laki-laki begitu. Sebagai laki-laki ya kita juga harus bijak menggunakan harta kita seperti itu. Nah, ini saya lagi teman-teman tadi bahwa Tuhan membawa keluar orang buta itu karena kota Bethsaida, kota yang menolak Yesus atau tidak percaya Yesus adalah Mesias, adalah juru selamat dunia atau raja di atas segala raja, akan datang menyelamatkan banyak bangsa, menyelamatkan umat manusia dari dosa, dari belenggu dosa. Itulah ketujuan Yesus datang ke dunia ini, bukan membawa atribut kerajaan surga yaitu harta bergelimpangan, harta kekayaan dunia yang mewah-mewah supaya orang bisa menikmati kekayaan. Tidak. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang dari dosa dan juga dari intimidasi iblis. Yaitu Yesus mati turun ke dalam kerajaan maut, mengalahkan iblis, mengambil kunci kerajaan maut dan maut untuk membuat kita tidak lagi mengalami kematian yang kekal, tapi hidup yang kekal bersama Yesus di dalam kerajaannya. Haleluya. Lanjut lagi teman-teman. Nah, saya bahas sedikit tentang Betsaida. Betsaida adalah dalam bahasa Yunani. Ya saya tidak bisa baca bahasa Yunani ya. Mungkin teman-teman yang orang teologi yang hebat bahasa Aramaik, Ibrani, silakan teman-teman belajar. Saya hanya baru mau belajar teman-teman tentang bahasa Yunani. Semoga ke depan saya bisa mengerti bahasa Yunani dan berbagai bahasa tentang Alkitab supaya saya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan lengkap dan terperinci. Nah, seperti bait Allah, Betsaida adalah Betsaida ada seperti jadi Betsaida artinya bait Allah teman-teman. Jadi tadi saya bilang apa, bahwa Betsaida adalah kota yang sangat banyak dengan orang-orang yang pintar agama, yaitu ahli Taurat, orang Farisi, sehingga di sana juga ada bait Allah. Nah, dalam bahasa Ibrani tuh, dalam bahasa Aramaik itu, Betsaida adalah bait Allah, begitu. Di sana tinggal murid-murid Yesus Kristus, yaitu Simon Petrus, Andreas dan Filipus. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 44, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Nah, Korasim juga Karasa, ini bahasa Ibrani ya teman-teman, saya nggak begitu bisa ya. Memang nggak belum bisa, masih mau belajar teman-teman. Nah, sebuah desa kuno di dataran Korasim, Galilea. Desa tersebut berjarak 2,5 mil dari Kapernaum, di sebelah bukit di pantai utara Daud Galilea. Jadi Korasim, Kapernaum berdekatan, begitu juga dengan Betsaida. Jadi saya lihat, yang saya baca di sini di internet ya, bahwa Betsaida, Korasim dan Kapernaum itu berdekatan ya teman-teman, kota yang berdekatan di Israel ya, dimana kota ini banyak dengan berbagai macam banyak dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat ya, namun orang-orang Israel yang banyak yang tidak percaya Yesus. Makanya Tuhan Yesus ini selalu datang terus di tiga kota ini. Tentunya selalu datang di Kapernaum, tentunya selalu datang di Betsaida.
Korazim, Tuhan Yesus selalu datang di kota-kota ini karena Tuhan Yesus sangat mengasihi umatnya, namun umatnya sangat tidak mau percaya dia begitu. Padahal Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mujizat, sudah melakukan banyak hal-hal tentang kerajaan Allah, sudah memberikan kabar baik, hal-hal yang bijak luar biasa. Jadi itulah yang sangat Tuhan Yesus sangat sangat mengecam ketiga kota ini seperti itu. Kemudian Kapernaum. Nah, Kapernaum dalam bahasa Ibrani, saya nggak tahu ya, ini saya cari di artinya dia berada di tepi laut Galilea ya. Nah, Kapernaum itu berada di tepi laut Galilea. Nah, tiga kota ini sudah lama sudah tidak aktif lagi, teman, sudah lama seperti itu. Nah, Tuhan tuh sangat mengasihi umatnya, namun umatnya banyak yang menolak dia. Makanya sampai sekarang kalau kita lihat di Israel sana masih banyak orang yang tidak percaya Yesus. Orang-orang Yahudi masih banyak sekali yang tidak percaya Yesus adalah Mesias. Mereka masih menantikan Mesias yang lain, teman-teman. Mereka berpikir Yesus adalah Mesias yang datang dengan atribut kerajaan Allah, dengan berbagai bergelimpangan harta dari surga datang untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Salah, teman-teman. Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat, artinya menyelamatkan mereka dari hukuman dosa, yaitu neraka. Itu Tuhan Yesus datang tujuannya itu, sehingga membawa kembali pulang ke kerajaan yang abadi di surga, seperti itu. Namun tetap Tuhan Yesus mendapat janji nanti pada akhir zaman Tuhan Yesus datang lagi dan akan memilihkan bangsanya kembali, seperti itu. Ada janjinya lagi, kita baca lagi di Alkitab bahwa Tuhan Yesus akan datang lagi kembali untuk menolong umatnya Israel, seperti itu. Kita sangat beruntung Tuhan Yesus mengasihi kita dan kita sampai saat ini percaya Yesus adalah juru selamat. Luar biasa itu anugerah yang sangat luar biasa yang kita harus jaga sampai kesudahan zaman. Amin. Nah, Kapernaum adalah tempat rumah ibadat juga. Tadi Betsaida juga tempat rumah ibadat. Kapernaum juga tempat rumah ibadat. Kita baca di Markus 1 ayat 21 berkata, mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat, mulai Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Jadi di Kapernaum itu ada rumah ibadat yang sering Tuhan Yesus datang untuk mengajar. Jadi Tuhan Yesus selalu mengajar di rumah ibadat, teman-teman. Jadi Tuhan Yesus itu pengajar dan guru. Sering dibilang mereka, Yesus sering dipanggil guru rabi. Nah, Tuhan Yesus itu sering mengajar di bait-bait Allah, sering mengajar, bahkan orang banyak suka mendengar pengajarannya. Ahli Taurat banyak juga yang suka, namun mereka iri, mereka cemburu dengan Yesus karena Yesus begitu pintar, begitu bijak dalam memberikan pengajaran. Begitu. Jadi luar biasa. Yesus tidak tanpa sekolah, namanya Tuhan lah, tidak perlu sekolah lagi. Karena hikmatnya datang dari surga, dari Allah sendiri, ya, Bapaknya sendiri yang memberikan dia pengertian sehingga dia menyampaikan firman dari Bapaknya. Itu semua menakjubkan, membuat orang yang mendengarnya semua terheran-heran dan luar biasa hikmatnya Yesus, luar biasa. Begitu. Yohanes 6 ayat 9 berkata, semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar rumah ibadat. Dan Yesus sering mengajar rumah ibadat. Nah, Markus 2 ayat 1 lagi. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus mendatang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Seperti itu. Jadi Yesus tinggal di Kapernaum. Ya, itu saya bilang, kemudian saya sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Jadi Yesus memiliki rumah juga di Kapernaum. Gitu. Jadi Yesus itu intinya dia punya banyak tempat tinggal, teman-teman. Tidak hanya di Kapernaum, di Betsaida, di mana-mana tempat tinggal. Tapi Tuhan Yesus tempat tinggalnya bukan untuk tinggal terus. Tuhan Yesus itu tiap hari itu berjalan memberitakan Injil selama 33 tahun. Walaupun dalam catatan Alkitab bahwa sejak umur 12 tahun Tuhan Yesus tidak tertulis ceritanya tentang Yesus selama usia 12 tahun sampai 30 tahun.
Namun saya yakini bahwa Tuhan Yesus terus mengajar di rumah Allah, di bait Allah, terus mengajar, namun tidak ditulis semua. Kalau tulis semua sejak umur 12 sampai 30 tahun, waduh, mungkin ini Alkitab tidak bisa kita pegang karena terlalu berat. Maksudnya kan satu hari saja Tuhan Yesus melakukan mujizat berapa banyak, teman-teman. Bayangkan kalau ditulis semua, bahkan tidak bisa menulis buku-buku, tidak bisa menulis mujizat yang Tuhan lakukan. Itu saya yakin yang tertulis di Alkitab itu masih sedikit, teman-teman, yang Tuhan lakukan. Bahkan banyak sekali mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, namun tidak ditulis semua. Seperti Injil Yohanes berkata di pasal terakhir itu bahwa jika Tuhan Yesus menulis, jika semua yang Tuhan Yesus lakukan ditulis semua, bahkan tidak bisa memuat begitu. Artinya tidak bisa dicatat begitu baik. Terlalu banyak yang Tuhan Yesus lakukan selama dia hidup begitu. Selama dia, kalau ditulis semua sejak umur 12 sampai 33 tahun, setiap hari, bahkan setiap hari dia melangkah saja ditulis semua. Dia mau kemana ditulis, melakukan mujizat orang, bahkan ribuan orang dia sembuhkan. Kalau ditulis satu-satu, teman-teman, aduh, makan waktu, teman-teman. Kita baca mungkin sebelum Tuhan Yesus datang saya kita belum selesai baca itu Alkitab, kan terlalu banyak seperti itu. Jadi luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Jadi itu tetap setia dengan Tuhan Yesus. Nah, sudah demikian teman-teman renungan singkat yang saya bisa bagikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang terpatah-patah, kurang lengkap atau kurang jelas. Mohon maaf karena sudah berapa lama, 8 hari ya, 9 hari ya saya nggak upload atau nggak membuat renungan karena kesibukan beberapa hal. Kayak teman-teman tidak bosan, saya akan terus menyiapkan renungan-renungan yang luar biasa, yang lebih baik lagi, maksudnya yang lebih luar biasa, yang mungkin teman-teman belum pernah dengar atau jarang pernah dengar atau yang kurang mendengar. Saya akan berikan yang terbaik. Mohon maaf teman-teman kalau ada gangguan suara-suara hewan atau apa musik ya, maklumlah, lingkungan memang duniawi banget. Mereka lupa Tuhan, mereka ya susah seperti itu teman-teman. Mohon maaf. Tetap setia dengan Tuhan Yesus, tetap kejar Tuhan Yesus, tetap mengasihi Tuhan Yesus apapun keadaannya, apapun tantangannya. Tuhan Yesus nomor 1. Haleluya, salam.